Laki-laki galau dengan perempuan yang galau itu beda. Kalau laki-laki galau, dia hanya butuh untuk sendirian aja duduk. Dia butuh gua, man cave. Pernah dengar? Bukan berarti dia butuh gua secara fisik ya, nyari di puncak apa di mana gitu ya, enggak. Dia hanya butuh untuk duduk sendirian, relax, udah. Dia bisa mengatasi kegalauannya sendiri. Dia Allah ciptakan sebagai sosok yang mandiri, tidak selalunya mengandalkan orang lain untuk membantunya. Itulah kenapa ibu-ibu sering bertanya-tanya, kok kayaknya suami saya tuh sukanya bersendirian aja. Saya nggak tahu tuh dia punya masalah apa enggak, soalnya mukanya sama aja sih. Begitu-gitu aja. Bahkan para istri itu yang selalunya mendebak-debak, jangan-jangan dia lagi mikirin cewek lain nih misalnya. Jadinya overthinking para istri. Padahal para laki-laki itu ya hanya butuh space untuk sendirian, nggak diusik, nggak diberisikin. Beda dengan perempuan. Perempuan nggak butuh gua. Mereka justru butuh orang lain. Mereka butuh koneksi. Itulah kenapa perempuan tuh nggak bisa sendirian. Dia harus punya support system. Itulah kenapa perempuan kalau dia lagi galau, dia pengen berbagi penderitaannya kepada orang lain juga. Dia nggak mau menderita dalam kesendirian. Terus banyak yang protes di VT saya ya. Oh enggak kok, saya nggak kayak begitu, saya nggak suka share masalah saya ke orang lain. Iya, tapi abis itu IG story, tulis quote-quote galau, posting lagu-lagu galau. Itu sama aja kan, berarti kita mempublikasikan bahwa kita sedang menghadapi sebuah masalah gitu. Beda dengan laki-laki. Contoh kecil aja. Kalau laki-laki diselingkuhi, mereka cenderung menyembunyikan karena dia merasa bahwa ini aib. Mereka juga merasa malu bahwa oh ternyata saya gagal ya sebagai seorang suami. Beda dengan perempuan yang kalau diselingkuhin, dia umumkan ke seluruh dunia dengan nama yang jelas, nama suaminya apa, kerjanya di mana, bahkan dia datengin tuh tempat kerjanya, dia labrak tuh suaminya di tempat kerja. Bodoh amat dia mau suaminya itu nanti dipermalukan atau dipecat, yang penting seluruh dunia tahu bahwa saya terzolimi. Dia nggak terfikir tuh bagaimana nasib anak-anaknya nanti di masa depan ketika nanti muncul kasus itu di hadapan matanya. Enggak. Perempuan butuh teman, dia nggak bisa sendirian. Itulah kenapa perempuan sukanya berbicara ya, karena lewat dia berbicara dia jadi membangun ikatan, bonding. Beda dengan laki-laki. Mereka hanya butuh bicara ketika mereka butuh solusi. Makanya ibu-ibu sering marah-marah kan, masa saya cerita sama suami saya tentang harga bawang yang mahal, terus dia bilang ya udah nggak usah masak pakai bawang. Padahal saya nggak butuh itu gitu. Karena bagi laki-laki ketika ada orang yang bertanya dan curhat, berarti dia butuh masukan. Padahal yang perempuan butuhkan hanya didengarkan. Jadi lain kali bapak-bapak sekalian, istri yang ngomong, curhat, iyain aja. Oh gitu ya. Oh Masya Allah. Adik kecewa ya, adik sedih ya, adik marah ya bawangnya mahal ya. Oh gitu. Seabsurd apapun yang dia lagi omongin bapak-bapak sekalian, iyain aja. Karena itulah yang perempuan butuhkan. A shoulder to cry on. Cie, itu kayak judul lagu Zaman Jebot tuh. Tommy Page atau apa lah, a shoulder to cry on, pundak di mana dia bisa menangis ya. Itulah para istri yang istri butuhkan dari suaminya, di mana dia bisa meluahkan semua perasaannya tanpa dijudge. Andai para suami menjalankan peran itu dengan baik, nggak ada tuh profesi psikolog dan konselor. BTW saya dibayar mahal loh untuk dengerin curhatan orang. Jadi kalau pengen berhemat-hemat ya bapak-bapak sekalian, jalankan peran konselor itu di rumahnya masing-masing. Begitu juga para istri sekalian, tolong ya, yang para istri mesti pahami adalah suami kita ini kelihatannya aja dia perkasa, jantan. Dia nggak suka curhat, dia nggak suka ngeluh. Bagaimanapun cuaca di luar sana, dia tetap berangkat bekerja. Bagaimanapun lelahnya dia di tempat kerja, dia nggak akan keluhkan. Bagaimanapun dia dimarahin di bos, dia akan simpan sendiri. Karena pantang bagi mereka untuk berbagi penderitaan dengan istrinya. Mereka kasihan dengan kita, karena tahu kita udah kelelahan mengurusi anak-anak, mengurusi rumah. Mereka nggak mau nambahin beban lagi, makanya mereka simpan sendiri. Tapi bukan berarti kemudian mereka tidak membutuhkan kita, ibu-ibu. Tiap kali mereka pergi keluar rumah itu ibarat pakai baju perang.
Pakai baju perang tuh untuk apa? Untuk melindungi diri mereka dari politik di tempat kerja, dari perjalanan yang membahayakan, dari tuntutan-tuntutan dari atasan. Mungkin kita nggak tahu nih para istri sekalian bahwa ternyata atasan suami kita itu sudah memberikan ancaman-ancaman, awas ya bonus nanti ditiadakan, awas ya nanti kamu di PHK, awas ya nanti kamu dapat SP dan lain sebagainya. Itu semua adalah serangan-serangan yang suami kita harus hadapi. Dia pakai baju perang, makanya ketika dia pulang dari tempat kerja, tolong bantu dia untuk melepaskan baju perang. Jangan malah mendorong dia untuk pakai double baju perang di rumah. Ibu-ibu sekalian, harus dirubah nih SOP di rumah. Ketika menyambut suami, tolong hadirlah di depan pintu. Mau lagi ngapain pun kita, tinggalkan tuh kerjaan kita, datangi suami kita di depan pintu. Terus kita mesti ngapain? Apakah mesti dandan? Nggak perlu, cukup pasang senyuman yang termanis. Lalu sambutlah dia dengan pelukan. Jangan diinterogasi. Ini kebanyakan para istri ketika nyambut suami, alhamdulillah ayo udah pulang, gimana tadi makanannya udah dihabisin, tadi bekal yang aku bawain gimana tadi di tempat kerja, ada kabar baru, ada kabar baik dari atasan, gimana bonus yang waktu itu kamu ajuin. No, jangan ada interogasi di dalam rumah. Kalau polisi interogasi boleh lah ya, ketika BAP, ketika nilang boleh, tapi istri jangan interogasi. Apalagi suami dalam kondisi yang lelah mental secara fisik, yang dia butuhkan adalah kenyamanan. Jadi sambutlah dia dengan pelukan, ibu-ibu sekalian, dipeluk sambil dibisikkan di telinganya, alhamdulillah ya Rob, engkau kembalikan suamiku dengan selamat dan sehat sampai ke rumah.